Oke, baik. Kita akan membahas mengenai inflasi. Jadi, inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran ini sering kita dengar, apalagi dia merupakan bagian dari indikator di dalam makro. Nah, waktu pertemuan lalu kita pernah bahas indikator dari perekonomian makro ada 3, yaitu pendapatan nasional, kemudian ada pengangguran, dan inflasi. Pengangguran adalah orang yang bekerja, merupakan orang yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama 1 jam atau lebih per minggu. Kemudian tanpa upah selama 15 jam atau lebih per minggu dalam perusahaan keluarga. Dan mempunyai pekerjaan tapi absen sementara dengan atau tanpa upah. Jenis-jenis pengangguran ada penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran normal dan friksional, di mana apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi dipandang sebagai kesempatan kerja penuh. Pengangguran inilah yang dinamakan dengan pengangguran normal. Yang kedua adalah pengangguran siklikal, yaitu penambahan pengangguran akibat dari terjadinya kemerosotan permintaan agregat, di mana perusahaan mengurangi pekerja dan menutup perusahaannya. Permintaan agregat di sini adalah terjadinya penurunan permintaan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini terjadi akibat adanya perubahan struktur dan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perkembangan ekonomi. Yang keempat adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga kerja manusia seperti mesin dan bahan kimia sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Nah, ciri-ciri dari pengangguran itu ada 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Nah, kalau pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran ini terjadi di sektor pertanian atau jasa, di mana jumlah tenaga kerjanya sangat berlebih akibat dari kelebihan tenaga kerja tersebut. Sebagian tenaga kerja di kegiatan tersebut dipindahkan ke kegiatan ekonomi lainnya tanpa mengurangi tingkat produksi di kegiatan yang pertama. Yang ketiga adalah pengangguran bermusim, di mana pengangguran terjadi pada waktu tertentu dalam 1 tahun. Biasanya terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Yang keempat, setengah menganggur, di mana tenaga kerja yang bekerja dalam jumlah jam kerja yang terbatas, tetapi tidak sepenuhnya bekerja dan juga bukan penganggur. Masalah-masalah pengangguran yang pertama adalah pencarian kerja, di mana proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera keahlian mereka. Peraturan upah minimum, provinsi ataupun peraturan upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika misalnya peraturan upah minimumnya lebih tinggi dari kemampuan perusahaan, biasanya juga akan terjadi namanya pengangguran. Kemudian ada serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif, yaitu proses tawar-menawar menyangkut gaji dan kondisi kerja dan pemogokan. Ada teori upah efisiensi, yaitu upah di atas tingkat equilibrium yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan produktivitas kerja. Ini dia ya peraturan upah minimum. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa yang sumbu X atau sumbu horizontal itu adalah kuantitas kerja, kemudian yang sumbu Y atau sumbu vertikal itu adalah upah, dan W itu adalah wage, ada E itu adalah equilibrium, L ini adalah labor, D ini adalah demand, dan S ini adalah supply. Nah, kita bisa lihat bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah di posisi yang atas ya, garis tipis yang di atas. Nah, pada saat kurva permintaan tenaga kerja dan kurva penawaran tenaga kerja terjadi di pasar tenaga kerja, kita bisa lihat untuk kurva permintaan tenaga kerja itu di pada garis kuning, dan kurva penawaran tenaga kerja itu ada yang garis hitam. Nah, pada saat pertemuan kedua kurva ini, maka terjadilah di titik keseimbangan atau dikatakan dengan titik equilibrium. Nah, titik equilibrium ini menunjukkan bahwasanya terjadi keseimbangan antara
antara upah yang diberikan atau yang disepakati antara si penawar tenaga kerja dan si peminta tenaga kerja. Dan LE adalah jumlah dari tenaga kerja yang disepakati. Nah, kita bisa lihat bahwa LS-nya itu kan ada posisi di kanan dari LE, sedangkan LD-nya ada posisi kiri dari LE, sehingga kita dapat simpulkan jarak antara LD ke LS ini adalah jumlah pengangguran yang terjadi. Ya, oke, baik. Penyebab lain timbulnya pengangguran adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemudian rendahnya laju investasi, produktif, kemudian siklus bisnis yang melemah, adanya rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan strategi industri yang labor saving. Akibat buruk dari pengangguran, kita bisa lihat dari dua aspek. Yang pertama adalah akibat buruk atas kegiatan perekonomian, dan akibat buruk atas individu dan masyarakat. Nah, akibat buruk dari kegiatan perekonomian, di mana pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran. Yang kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Akibat buruk lainnya adalah dari segi individu dan masyarakat. Yang pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan. Yang kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangannya keterampilan. Dan yang ketiga adalah pengangguran menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dalam mengatasi pengangguran, maka pemerintah ikut campur tangan. Tujuannya apa? Yang pertama ada tujuan bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik. Nah, tujuan bersifat ekonomi ini di mana menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki pembagian pendapatan. Sedangkan tujuan yang bersifat sosial yaitu meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan, dan mewujudkan stabilitas politik.